Oke, baik, kita mulai kuliah kita pada pagi menjelang siang ya, sudah hampir siang ini ya, pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali melanjutkan materi kuliah kita di anggaran perusahaan yang hari ini salah keempat ya, pertemuan keempat. Materi sudah saya share tadi di grup kelas A dan kelas B. Silahkan nanti dipakai untuk bahan perkuliahan kita hari ini, atau nanti juga bisa menyimak di slide yang akan kita tayangkan di share screen. Hari ini sesuai dengan RPS, kita akan membahas terkait dengan anggaran produksi. Ya. Anggaran penjualan kita sudah bahas minggu yang lalu dengan beberapa metode, atau mungkin masih ada pertanyaan dari apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Ada yang belum paham, mungkin monggo silakan ditanyakan. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, ya monggo nggak apa-apa. Tapi diusahakan menyimak materinya, karena pemahamannya sangat tergantung dari cara menyimaknya. Apalagi ini bulan puasa, siang-siang, udah saatnya untuk capek, saatnya untuk lelah. Ya. Gimana lah caranya untuk mengatasi itu semua. Yang penting pembahasan kita yang teknis ini bisa masuk. Ya. Bisa masuk untuk kita pahami. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara manajemen anggaran ya, di dalam anggaran produksi ini, itu masih melanjutin dari apa yang kita hitung di anggaran penjualan. Karena mulai dari forecast awal itu, ya forecast penjualan awal itu, kemudian kemarin kita bahas di anggaran penjualannya, sampai di produksinya itu masih satu rangkaian. Karena itu masih dalam satu lini jalur perhitungan. Karena apa yang dijual itu pasti didasari dari apa yang diproduksi, atau sebaliknya. Apa yang diproduksi pasti didasari dari seberapa anggaran yang kita buat untuk penjualannya. Sehingga nanti kalau ada beberapa model ilustrasi yang tiba-tiba muncul angka, berarti angka itu sebenarnya asalnya itu ya dari cara perhitungan di anggaran sebelumnya. Ya. Paling gampang aja ya dari anggaran penjualan yang kemarin kita sudah bahas, ya. Karena kita merancang berapa potensi penjualan yang akan kita lakukan lewat anggarannya. Dari situ nanti kita bawa untuk potensi membuat barangnya atau memproduksinya. Nah, itu satu rangkaian. Cuman mekanisme untuk perhitungannya nanti beda. Ya. Karena kemarin kita langsung menggunakan satu metode statistik, ya. Nah, sekarang kita akan pakai berdasarkan ini rumus pembagian berdasarkan dari jumlah persediaan. Ya, jadi karena kita bicara produksi, maka kita sudah melibatkan suatu nilai persediaan, baik itu di persediaan awal maupun di persediaan akhir. Nah, oleh karena itulah nanti kita harus mencoba memahami kondisi tersebut melewati beberapa aspek, yaitu produksi itu sendiri, produk yang dihasilkan, dan produktivitas yang nanti menjadi ukuran kinerja. Ya. Kalau bicara produksi tentunya ya bicara terkait dengan bagaimana barang itu dibuat. Sehingga nanti mengarahnya kepada anggaran biayanya. Nanti kalau ada, kita bicara anggaran biayanya. Ya, karena berhubungan dengan segala sesuatu untuk mendanai proses produksi itu. Sedangkan ketika bicara produk, berarti nanti kita bicara terkait dengan hasil barang yang akan kita jual. Ya, nanti kita menjualnya kemana, berapa banyaknya, atau mungkin jenis barangnya itu ada beberapa jenis, ya.
kemudian bisa juga kita pecah dalam beberapa triwulan, ya. Setahun berarti ada 4 triwulan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa mekanisme yang dianggarkan sesuai dengan strategi penjualan yang dilakukan. Nah, oleh karena itulah nanti pemahaman-pemahaman terkait dengan istilah-istilah seperti ini ya wajib dipahami ya. Dan insya Allah saya yakin kalian sudah paham ini. Nah, nggak perlu ngulas lagi. Nah, dalam hal beberapa aspek di produksi tersebut, ya, yang mana ada barang yang memang sudah siap untuk dijual atau finished good, ya, terjadi barangnya, dan ada sebagian yang memang sifatnya work in process, ya, barang dalam proses, ya yang mana di masing-masing anggarannya harus kita berikan alokasi. Ya, jadi bukan berarti ketika kita bicara anggaran produk itu selalu produknya udah jadi, belum tentu. Ya karena tergantung dari bagaimana kita mengelola produknya itu. Ya, sehingga paling gampang nanti kita membedakannya jadi 2 aja. Yang pertama memang yang sudah jadi, yang nanti bisa dijual. Ya. Yang kedua yang setengah jadi, yang memang masih dalam proses. Ya. Nah, seperti itu. Masing-masing nanti bisa kita berikan anggarannya. Nah, di situ nanti ada beberapa cara, ya, ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk menghitung berapa anggaran di masing-masing. Ya, karena kalau nanti kita mengalokasikan anggaran itu biasanya tergantung dari kebijakan atau strategi yang bagaimana yang nanti bisa dipakai untuk menghitung. Karena kalau kita bicara produk, ya apalagi produknya nanti sudah jadi, ya, berarti kita harus bicara juga terkait dengan ini jumlah yang harus kita siapkan sebagai persediaan. Ya. Atau kalaupun produknya itu juga masih dalam bentuk setengah jadi, kita juga berpikir terkait dengan persediaan bahan bakunya misalkan. Nah, atau ketika produk dalam proses itu sudah selesai di satu departemen, maka kalau mengalokasikan anggarannya di satu departemen yang sudah menyelesaikan tadi, dianggap itu adalah produk selesai. Nah, kemudian menjadi bahan setengah jadi di departemen yang kedua, dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah maka nanti kita perlu melihat bagaimana menyusun anggaran produk yang tepat. Ya. Ada rumus umum yang saya yakin kalian sudah ngerti semua ini ya, terkait dengan perhitungan barang atau perhitungan barang yang dijual. Rumus umum ini sudah sering digunakan baik untuk menghitung laba rugi ataupun juga dipakai untuk menghitung laporan biaya. Ya, biasanya seperti itu. Yang mana rumus umum itu pasti dimulai dari perolehan yang kita terima, yaitu dari sisi penjualannya. Maka nanti untuk menghitung jumlah barang yang diproduksi, itu sumbernya adalah dari penjualan barangnya, kemudian ditambah dengan persediaan akhirnya, maka akan menjadi produk siap dijual. Ya. Oleh karena itu nanti kalau misalkan data yang bisa dilihat itu adalah produk yang siap dijual, yang belum diketahui adalah persediaan akhirnya, maka ya kita balik rumusnya, gitu ya. Jadi rumus ini tidak hanya berlaku dari atas ke bawah, tidak hanya berlaku dari berapa penjualannya, dan selalu ada data-data yang kita bisa hitung. Bisa jadi yang diketahui barang yang diproduksi, ya, diminta untuk mencari yang atasnya. Nah, seperti itu. Oleh karena itulah maka rumus ini tidak hanya berlaku secara linear dari atas ke bawah, tapi bisa saja dari bawah ke atas, bolak-balik nanti ya. Tergantung data mana yang tersedia dulu. Ya. Makanya tolong ini dipahami ya, bahwa
produk siap dijual itu hasil penjumlahan dari penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Kemudian barang yang diproduksi adalah produk siap dijual dikurangi dengan persediaan awal. Defaultnya begitu kalau dari atas. Ya. Kalau dari bawah bisa dibalik-balik nanti. Oke ya. Buat Mbak Miyusi Dima, mungkin bisa dimatikan speakernya daripada nanti pembicaraannya didengar teman sekelas. Buat Mbak Miyusi, nanti tolong dimatikan speakernya daripada pembicaraannya kedengaran. Ya, hati-hati dengan Zoom ya. Iya, Pak, maaf, Pak. Karena Zoom itu default-nya open speaker. Jadi segera ketika login itu dimatikan speakernya. Karena tidak bisa menutup sendiri kecuali settingannya diubah. Ya. Nah, hati-hati. Oke, bisa dipahami ya rumus umumnya ini. Karena rumus umum ini nanti kita pakai untuk mencoba menghitung beberapa ilustrasi berikut ini. Nah, ada 4 mekanisme ya, yang secara umum nanti kita gunakan sebagai metode dalam menyusun anggaran produk. Ya, ada 4. Makanya 4 ini nanti akan disesuaikan dengan strategi yang dilakukan pada masing-masing unit usaha. Yang pertama adalah mengutamakan stabilitas produk. Artinya apa? Artinya perusahaan punya orientasi untuk menjaga supaya persediaan produk yang akan dijual itu tetap selalu ada, tidak sampai kehabisan. Sehingga nanti kebijakan ini akan berpengaruh terkait dengan bagaimana kita menganggarkan. Ya. Atau yang kedua adalah stabilitas persediaannya. Kalau stabilitas produk tadi rata-rata nanti berorientasi kepada bagian produksi, ya, yang menggunakan informasi ini, sedangkan kalau stabilitas sediaan itu nanti berorientasi kepada gudang, ya, bagian persediaan. Jadi nanti beda penggunaannya. Nah, tapi mekanisme yang dipakai untuk menghitungnya ya mirip-mirip saja. Nah, tapi sekali lagi itu tergantung dari kebijakan apa yang memang perlu diterapkan di situ. Misalkan dilakukan semua, Pak, stabilitas produk ya, stabilitas sediaan ya, tidak apa-apa. Ya. Kalau seperti itu biasanya pakai di poin ketiga, yaitu gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan. Nah, berarti itu dipakai semua keduanya itu. Produknya dijaga terus supaya tidak sampai telat, misalkan. Persediaannya juga dijaga terus supaya tidak kehabisan. Nah, berarti memakai metode gabungan. Nah, atau kalau nggak begitu, ada kebijakan-kebijakan lain di dalam manajemen, terutama ini berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, gitu ya. Kalau berdasarkan kinerja keuangan itu kemudian dijadikan kebijakan supaya manajemen punya ya semacam pengaruh untuk menentukan, maka nanti kita menggunakan metode lainnya, yaitu metode yang memang disesuaikan dengan keperluan pihak manajemen. Oke ya, jadi ada 4 ini. Coba kita pahami satu persatu. Ya. Kita mulai dari ketika mengutamakan stabilitas produk. Nah, ketika mengutamakan stabilitas produk itu pun ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika produknya cuma satu jenis, ya misalkan perusahaan kecap gitu ya, yang mana ya hanya satu aja kecapnya, ya satu jenis kecap, ya kecap manis misalkan begitu, hanya satu jenis. Ya kemudian berdasarkan dari proyeksi yang kita hitung pakai least square kemarin itu, ya katakanlah sudah mampu menghasilkan ini jumlah barang yang akan dijual, anggaran penjualan sudah dihitung. Nah, namun dari total anggaran yang dijual setahun, katakanlah 182 botol di situ ya, itu dipecah menjadi 4 triwulan.
ya. Triwulan 1 nanti menjual 43, sehingga memproduksinya juga 43. 2, 45, 3, 47, dan triwulan 4, 47 botol. Nah, itu rencana untuk produksinya, karena kita tahu bahwa nanti setahun butuh 182 botol. Ya. Tapi ingat, ya kita harus cek dulu, apakah masih ada sisa sih di gudang dari sisa persediaan kemarin itu. Nah, begitu ya. Terus kalau begitu nanti kita menetapkan persediaan akhir, persediaan awalnya berapa. Jadi kalau persediaan akhir itu berasal dari sisa tahun lalu. Ya, karena kita kan merancang 2016 nih, katakanlah 2016 itu tahun depan, katakanlah begitu ya. Nah, sisa tahun ini ada berapa? Nah, itu jadi persediaan akhir. Nah, itu nanti dipakai juga untuk menentukan berapa kalau begitu persediaan awalnya. Nah, karena nanti harus ada persediaan akhir dan persediaan awal, maka keduanya harus ditetapkan. Kalau hanya soal, ya itu semua sudah diketahui, ya seperti ini. Ya, persediaan awalnya itu 13 botol, dan persediaan akhirnya 15 botol. Nah, yang diminta adalah menyusun anggaran produk tiap triwulan, yang mana mekanismenya adalah mengutamakan stabilitas produk. Ya, sebelum masuk ke penyusunan anggarannya, ya kita harus pahami dulu maksud dari soalnya. Jadi sekali lagi kita mengutamakan stabilitas, artinya ya bagaimana caranya produknya itu tetap ada ya dari triwulan ke triwulan, sehingga penjualan antar triwulan itu dianggarkan ya mirip-mirip aja, selisihnya nggak terlalu banyak ya, seperti yang ada di soal itu. Oke, nah sekarang coba kita lihat ilustrasi ini berdasarkan dari metode yang kita contohkan di depan tadi. Ya. Katakanlah penjualan tahun 2016 adalah 182 botol. Ya. Kemudian tadi persediaan akhirnya kan diketahui ada 15 botol. Nah kalau begitu produk siap dijualnya berapa? Berarti kita di gudang itu punya 197 botol, katakanlah begitu ya. Ada 197 botol, sehingga yang 182 itu hasil produksi selama 1 tahun, ya. Terus kita masih punya sisa dari persediaan akhir 15 botol, berarti di gudang itu masih punya 197 botol. Nah, kemudian kita merancang berapa persediaan awalnya, 13 botol. Nah, kalau begitu, berapa produk yang akan dijual di periode ini? Katakanlah yang akan dijual di periode ini adalah 184 botol. Nah, inilah gambaran awal dari ilustrasi perhitungan jumlah produk di masing-masing posisi. Ya, mulai dari yang dijual, persediaan akhir, persediaan awal, dan produk yang sudah ready untuk ditransaksikan. Nah, setelah kita punya data seperti ini, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah mencoba membagi berapa kalau begitu anggaran produk per triwulan. Ya. Nah, sekarang caranya seperti itu. Kalau kita sudah menetapkan bahwa produk jadi periode ini ada 184, dan di setiap 1 tahun itu ada 4 triwulan, berarti kan masing-masing triwulan berapa? Ya dibagi aja. 184 dibagi 4. Sehingga masing-masing triwulan diberi anggaran sebanyak 46 botol yang harus dijual. Nah itu, untuk menganggarkan jumlah produk yang akan dijual dalam masing-masing triwulan. Nah kebetulan ini tadi kan produknya cuma 1. Ya sudah, karena cuma 1, ya dibagi rata, begitu kan. Nah, kalau misalkan tidak dibagi rata, boleh Pak, boleh. Tetapi itu adalah kebijakan tersendiri, di luar dari hasil perhitungan anggaran. Karena kalau di dalam perhitungan anggaran, jika produknya cuma 1, maka apabila penjualan dilakukan selama 4 triwulan, maka per triwulan dibebani nilai yang sama. Nah, dari nilai 46 botol per triwulan itu,
dan beberapa data-data yang lain itu kemudian kita rekap menjadi ini rekapitulasi penjualan per masing-masing triwulan dalam setahun. Oke. Nah, yang pertama harus kita isi apa? Setelah kita buat tabelnya. Pertama kita isi penjualannya dulu. Nah, ingat tadi kan kita menjual 182 toh. Ya kan? Ini 182 botol yang mana itu terdistribusi triwulan 143, triwulan 245 dan seterusnya ini. Maka itu nanti masuk di ini kolom penjualan. Sehingga setahun adalah 182 botol ya untuk produk hijabnya. Oke, masuk berdasarkan data. Nah, kemudian data yang lain apa yang bisa kita masukkan? Persediaan akhir. Persediaan akhir 15, ya sudah masukin aja. Setahun persediaan akhir 15. Lah namanya persediaan akhir berarti dihitung dari tahun ke-4. Ya kan? Di akhir tahun ke-4 berapa? 15, ya sudah. Berarti setahun ada 15 yang ada di persediaan akhir triwulan ke-4. Datanya ada, tinggal dimasukin. Kemudian dicari lagi, apalagi data yang ada. Oh, produk apa sediaan awal, oh, produk. Sediaan awal, oke. 13. Ya. Nah, karena persediaan awal maka berarti dia ada di triwulan pertama, ya kan? 13. Nah, setahun berapa, Pak? Ya 13. Nah, karena hanya satu aja ngisinya. Nah, kemudian kalau sudah yang terakhir ngitungnya produk jadi. Nah, produk jadinya karena tadi ada 184 hasil hitungan kita tadi, ya toh. 184 dan hanya satu jenis barangnya, maka 184 itu dibagi 4. Maka masing-masing triwulan mendapat jatah 46 botol. Ya, sehingga dimasukin di sini. Triwulan 1, 46, 2, 3, 4 sama 46. Total 184 botol untuk produk jadinya. Nah, kalau sudah sampai di sini, sudah nggak ada lagi data. Sudah nggak ada data. Ya, berarti kita mulai menghitung. Nah, coba yang kosong apa? Persediaan akhir masih banyak yang belum terisi, produk siap untuk dijual juga belum ada, persediaan awal juga belum ada di beberapa triwulan. Nah, seperti yang saya katakan bahwa untuk menghitung data ini tidak selalu harus linear atas ke bawah. Tidak selalu. Tetapi bisa juga dari bawah ke atas. Tergantung posisi di mana yang nggak ada. Nah, kebetulan kalau misalkan kita mulai dari yang setahun dulu, karena data yang paling lengkap kan ini nih, yang setahun, yang sudah banyak ada, tinggal produk siap dijual saja. Iya kan? Nah, berarti kita bisa hitung dari atas, karena atasnya sudah lengkap. Tadi rumusnya produk siap dijual adalah, apa tadi? Jumlah barang yang dijual dalam penjualan ini, ditambah dengan persediaan akhir. Ya kan? Berarti berapa nilainya? 182 ditambah 15, 197. Nah, untuk pembuktiannya sekarang kita coba cek. Apakah benar produk jadinya 184? Kalau produk siap dijual 197 dan sediaan awalnya 13. Kita kurangkan. Oh, benar. Nah, kalau benar berarti sudah sesuai. Nah, kemudian kalau yang setahun sudah terisi, berarti nyari lagi mana? Nyari lagi yang datanya paling komplit. Nah, yang paling komplit di antara ini adalah triwulan 1 dan triwulan 4. Kita mulai dari mana? Kita mulai triwulan 1 untuk produk siap dijual. Nah, kalau seperti ini kita nggak bisa ngitung dari atas. Ngitungnya dari bawah. Sehingga 59 ini tadi ditemukan dengan menambahkan produk jadi dan persediaan awal. Membalik rumus dasarnya. Rumus dasarnya kan mencari produk jadi, yaitu persediaan siap dijual dikurangi dengan persediaan awal. Nah, sekarang kalau yang diketahui adalah produk jadi dan sediaan awal, berarti produk siap dijualnya adalah produk jadi ditambah dengan sediaan awal, ketemu 59. Jadi begitu ya. Jadi rumus itu tidak selalu harus linear dari atas ke bawah kiranya. Bisa juga dari bawah ke atas, dibalik rumusnya. Nah, produk siap dijual sudah diketahui, tinggal sediaan akhir. Tadi rumus aslinya adalah jumlah penjualan ditambah dengan persediaan akhir, maka ketemu produk siap dijual. Nah, kalau yang ketemu produk siap dijual, maka untuk mencari persediaan akhir adalah produk siap dijual dikurangi dengan
penjualan, sehingga ketemu 16. Kayak begitu ya. Jadi harus mengikutin loh. Kalau ini nggak ngikutin nanti bingung angka itu dari mana. Nah, 16 yang merupakan persediaan akhir itu untuk triwulan kedua itu ganti menjadi persediaan awal. Nah, jadi begitu. Persediaan akhir triwulan 1 itu menjadi persediaan awal triwulan 2. Nah, produk jadi sudah diketemukan, persediaan awal sudah diketemukan, maka kita mencari produk siap dijual dengan cara menjumlahkan. Jadi membalik rumus aslinya. Nah, kemudian ini juga persediaan akhir caranya dengan membalik rumus aslinya, yaitu mengurangkan 62 dikurangi 45, ketemu 17. 17 nanti dibawa menjadi persediaan awal di periode ketiga dan seterusnya. Ya, nah begitu. Sehingga nanti akan terisi lengkap. Oke, untuk yang produk satu jenis untuk metode ketersediaan jumlah yang dijual ini tadi, ya stabilitas persediaan, ada pertanyaan enggak? Oh, silakan kalau ada yang tanya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, berarti kita lanjut di kondisi yang berikutnya. Ya. Tadi kan baru satu jenis ya. Nah, sekarang gini, metodenya sama, masih mengutamakan stabilitas produk, tapi hasil hitung dari penjualan tadi itu bilangannya ganjil. Apa yang kita hitung di awal tadi kan bilangannya genap nih. Nah, kalau yang ini ganjil. Misalkan begini. Penjualannya 182, persediaan akhirnya 15, produk siap dijual 197, ya. Persediaan awal 10. Nah, ini diubah ya. Sehingga produk jadi periode ini 187, ganjil. Kalau tadi kan genap dibagi 4, enak. Itu loh. Kalau ganjil dibagi 4, coba. Apa yang diketemukan? Maka di sini nanti ketemunya adalah koma. 47,75 botol. Aneh kan? Emang ada botol 0,75? Kan tidak mungkin. Ya kan? Kalau botol ya isinya utuh, semuanya sama. Berarti ini bukan bilangan bulat dong. Nah, kalau begitu gimana? Kalau bukan bilangan bulat. Nah, berarti nanti harus ada trial ya untuk mencoba ini mengelompokkan sisa-sisa dari perhitungan per masing-masing triwulan itu menjadi satu jenis yang genap. Ya. Oke, kita mulai dari sini 47,75. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya begini. Pertama, kita tarik mundur, ya. Kita tarik mundur hasil hitung tadi. Jika tadi misalkan nilainya 46,75, maka yang 0,75 kita keluarkan, sehingga triwulan 1, ya, triwulan 1 itu kita hanya alokasikan sebanyak 46. Itu ya. Produk jadinya tadi kan 187, ya kan, ini kan. Kemudian dibagi 4 triwulan kan. Jadi masing-masing triwulan kalau dibagi rata 46,75. Tapi kan tidak bisa yang namanya botol kok koma. Nah, akhirnya untuk triwulan 1 sudahlah. Kita bulatkan aja, tapi pembulatannya ke bawah. Nggak boleh ke atas. Kan nggak mungkin kalau ke atas ngimbo apa. Wong ini sudah kadung dipastikan kan begitu. Sehingga pembulatannya ke bawah ada 46 botol. Sehingga yang 0,75 botol dikeluarkan dulu. Nah, dikeluarkan dulu. Nah, gimana caranya? Caranya kita kalikan 4 lagi. Ya kan? Karena kan tadi ada 4 triwulan yang masing-masing punya 0,75. Karena kan hasilnya 46,75. Yang di triwulan 1 kita hanya ambil 46 aja, berarti kan sisa 0,75. Anggaplah di triwulan kedua, triwulan 3, 4 juga hanya dikasih 46.
Sehingga 0,75 untuk masing-masing triwulan selama 4 kali itu kan harus kita keluarkan. Ya, berapa jumlahnya kalau begitu? Ya jumlahnya ya 3. Karena 0,75 kali 4. Ya, 4 triwulan tadi. 3. Dah? Oke. Berarti 3 ini harus kita alokasikan ke masing-masing triwulan. Loh kan triwulannya ada 4, Pak. Gimana ngalokasikan cuma 3? Berarti nanti ngalokasikannya mulai di triwulan 2, 3, 4. Nah, misalkan begitu. Tapi itu nggak harus loh ya, itu bebas. Monggo. Kenapa kok nggak dialokasikan di triwulan 1, Pak? Karena triwulan 1 itu masih awal tahun. Biasanya awal tahun itu ya untuk stimulasi dulu jangan dikasih beban terlalu tinggi. Beban terlalu tingginya nanti di triwulan berikutnya saja. Nah, begitu. Sehingga triwulan 1 ya cukuplah hanya 46. Sedangkan triwulan 2, 3, 4 karena masing-masing tadi dibebani 1, karena ada 3 tadi ya. Masing-masing itu dibebanin 1, berarti ada 47 botol. Nah, oke. Nah, kalau itu sudah, maka nanti kita susun lagi ke dalam tabel. Kita masukin sekarang, seperti tadi urut-urutannya. Pertama, masukin dulu penjualannya. Ada 182 botol, ya kan? 43, 45, 47, 47. Awalnya kan begitu tadi penjualannya. Nah, terus kemudian masukkan persediaan akhir, masukkan persediaan awal. Nah, kalau sudah, masukin produk jadinya. Nah, ini yang triwulan 1 memang cuma 46, triwulan 2, 3, 4 dibebani satu-satu, sehingga menjadi 47. Sehingga total setahun sudah genap lagi 187 botol. Dah, kalau udah nyampe di sini, caranya sama dengan yang tadi, yang awal. Mana data yang paling lengkap dulu? Oh, paling lengkap setahun. Ya sudah, berarti ini dari atas bisa 182 ditambah dengan 19, maka ketemu 197. Udah ketemu, kemudian ganti ke triwulan 1. Ini ada 46, ini ada 10, maka produksi siap dijualnya jadi 56 dijumlahkan. Kalau begitu sediaan akhirnya tinggal 13, karena apa kita kurangkan. Nah, 13 nanti menjadi persediaan awal di periode kedua. Nah, 47, 13, 60. 60 jualannya 45 jadi sediaannya 15. 15 jadi persediaan akhir. Awal. Jadi persediaan awal, dihitung lagi. Jadi persediaan awal lagi, dihitung lagi. Selesai. Oke, jadi seperti itu. Kalau sudah nyampe tabel, mekanisme hitungnya sama. Yang penting mencari dulu bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini tadi mengutamakan stabilitas penjualan, produknya cuma 1. Ya, hanya dibedakan hasil dari perhitungan proyeksinya ganjil sama genap. Kalau genap berarti tinggal dibagi rata, kalau ganjil nanti dibagi ke triwulan berikutnya, ya idealnya begitu. Oke. Monggo, kalau ada pertanyaan langsung menyela, nggak apa-apa. Jadi tolong tetap fokus ya, walaupun ya sudah jam segini. Tetap fokus. Kalau belum paham, boleh tanya, atau nanti mau nyari sendiri juga boleh, kok di situ udah kelihatan semua. Nanti kalau dicari pasti akan ketemu. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang kita masuk ke metode yang kedua. Jika misalkan perusahaan itu memproduksi kecap itu dalam 3 rasa. Tadi kan cuma 1 ya kecap gitu toh ya. Nah, sekarang kecapnya dibagi jadi 3 rasa. Ada kecap sedang, ada kecap manis, ada kecap asin. Nah, anggaplah datanya itu sudah jadi seperti ini, katakanlah begitu ya. Di triwulan 1, 2, 3, 4 masing-masing dari jenis kecap yaitu penjualannya sebesar itu. Ya, triwulan 1 menjual 43, 45, 47, 47. Total sama 182 tadi ya. Nah, distribusinya seperti itu. Sedang, manis, asin di masing-masing triwulan sehingga per tahun untuk sedang 92 ya botol, manis 54 dan asin 36. Oke, itu data ya. Datanya udah ketemu. Nah, setelah datanya jelas,
Nah, bagaimana nanti kita menghitungnya? Nah, sekali lagi kita masukkan rumus dasarnya tadi. Penjualannya kan 182 lah. Nah, ini kan total. Persediaan awalnya katakanlah 15. Ya, maka produk siap dijual 197. Ya, persediaan akhir. Persediaan awalnya 10, maka produk jadi 187. Datanya sama dengan yang tadi. Nah, yang kita hitung ganjil tadi aja. Ya. Nah, kalau sudah ketemu, maka kita menghitung lagi anggaran per triwulan berapa? 46,75. Nah, dibulatkan untuk tahun pertama menjadi 46. Ya, sisanya dibebankan ke periode triwulan berikutnya. Sehingga triwulan 2, 3, 4 menjadi 47, karena ada 3 sisanya. Nah, situ sama dengan yang tadi ya, nggak perlu dibahas lagi. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita akan memberikan perhitungan ke dalam masing-masing jika data anggaran penjualan seperti ini. Ya, ini kita ngambil dari yang depan tadi ya, kita pindah ke sini. Ya, triwulan 1 sebesar itu, 2, 3, 4 tahun 182 dengan perincian seperti itu. Nah, gimana ngitungnya? Sebelum masuk ke tabel yang seperti ini lagi, nanti tabelnya kan harus masuk lagi dengan tabel seperti ini yang baru, ya. Maka kita menghitung dulu satu-satu. Misalkan kita hitung triwulan 1. Triwulan 1 itu tadi total yang diproduksikan 46. Ya kan? Coba kita lihat tadi. Nah, ini kan. Triwulan 1 kan hanya dibebani 46. Triwulan 2, 3, 4 menjadi 47. Ya. Maka di situ kita menghitung sekarang. Kecap sedang, kecap manis, kecap asin. Datanya dari mana? Datanya dari sini. Kecap sedang. Kan 21 botol. Ya, dari total semua anggaran di triwulan 1 ada 43 botol. Sehingga kita ngitung kecap sedang tok berapa? 21 per 43. Ya kan? 21 kecap sedang, 43 total anggaran untuk triwulan 1 untuk semua jenis kecap. Jadi 21 per 43 dibagi dengan jumlah yang dijual di triwulan 1, 46. Ya, paham ya? Jadi datanya dari sini tadi. 21 ya per 43 dibagi dengan 46. 46 adalah alokasi untuk triwulan 1 tadi, di hitungan depan tadi. Ya, maka ketemu kecap sedang tok nanti perlu dianggarkan sebanyak 22 botol. Kecap manis juga begitu. Kecap manis coba kita lihat, ada 13. 13 per 43 kali 46. Sehingga ketemu 14. Kecap asin juga begitu. Kecap asin ada 9 per 43 dikali dengan 46. Nah, udah ketemu nih masing-masing. Kecap sedang 22, kecap manis 14, kecap asin ada 10 botol. Nah, ini triwulan 1. Kita hitung sendiri. Kenapa? Karena pembebanannya beda sendiri, 46. Ya. Nah, ini pembebanannya 46. Nah, sekarang triwulan 2, 3, 4. Nah, karena pembebanannya sama, sebanyak 47 botol, maka kita hitung bareng. Kita jumlah aja kalau begitu. Ya. Nah, kita hitung aja, 71. Dari mana 71? Ya, itu tadi triwulan 2, 3, 4 kita gabung ya. Triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 untuk ini ya, masing-masing jenis kecap. Karena tadi kita ngitung kecap sedang, maka ya ini 23, 24, 24 ya kan. 71. Kita hitung dari situ. Oke. Per 139. 139 berarti sisanya ini tadi, ini kan udah dipakai nih. Iya kan? Berarti tinggal 45 tambah 47 tambah 47. Ya, 139. Nah, begitu. Kecap manis juga begitu nanti, 13 tambah 14 tambah 14. Kecap asin juga 999. Ya, ininya sama 139. Ya. Nah,
Kita masukkan di situ. Oke. Nah, sehingga ketemu hasilnya. Kita sedang untuk triwulan 2, 3, 4 itu nanti 24, kecap manis 14, kecap asin 9. Sudah. Kalau data sudah ketemu, hasil hitungnya, baru kita masukkan ke tabel anggarannya. Nah, seperti tadi. Penjualannya berapa tadi? Masukin penjualannya 43, 45, 47, 47, 182. Sama kan dari tadi. Penjualan awalnya kan segitu. Nah, yang membedakan nanti di produk jadinya. Nah, sama sediaannya. Nah, sediaannya tadi untuk akhir 10, untuk awal 10 juga, ya kan? Namanya juga mengutamakan stabilitas, berarti penjualan ini nanti antara persediaan akhir dan persediaan awal memiliki jumlah yang sama, yaitu 10. Oke, kemudian masukin produk jadinya tadi. 43, 45, 47, 47, 182. Pak, ini nggak berubah ya? Enggak. Karena kita sedang mengutamakan stabilitas. Ya, di mana ada 3 jenis produk. Ya kan? Nah, ada 3 jenis produk, sehingga di sini nanti tidak ada perubahan nanti. Ya. Oke. Selesaikan ya. Oke. Ketemulah akhirnya data seperti ini. Oke. Oke ya. Ini data awalnya untuk mengutamakan stabilitas sediaan. Nah, kemudian bagaimana? Data ini tidak perlu lagi untuk perhitungan macam-macam. Kenapa? Ya karena memang sudah didesain untuk ini mempersiapkan bahwa persediaannya itu stabil. Ya. Oleh karena itulah maka jumlah persediaan akhir dan persediaan awal harus sama. Jumlah produk yang dijual dan produk jadinya juga harus sama. Nah, sehingga nanti yang membedakan hanya ini berapa jumlah produk yang siap dijual. Makanya nanti kita harus membuat hitungan seperti tadi. Tak ulangin lagi ya, ini hilang aja lagi. Nah, jika kita nanti diminta untuk mengutamakan stabilitas sediaan, ya, berdasarkan data yang tadi ya, maka yang pertama kali harus kita masukkan tetap penjualannya. Masukin. Oke, setahun 182 dengan pembagian masing-masing triwulan seperti itu. Nah, ciri di metode ini adalah jumlah persediaan akhir dan persediaan awal harus sama. Jumlahnya harus sama, itu cirinya. Sehingga katakanlah persediaan akhirnya tadi 10, maka persediaan awal juga harus 10. Itu yang pertama. Yang kedua cirinya adalah produk jadinya harus sama dengan produk yang dijual. Harus sama persis. Ya udah, Pak. Tinggal dipindah aja angkanya. Nah, kalau itu sudah ada, data sampai di situ mudah, ya tinggal ngelanjutin aja, yang lain tinggal ngitung. 182 ditambah 10, ketemu 192. Kemudian di sini ada 43, ada 10, maka ketemu 53. Ada 53, ada 43, maka ketemu 10. Nah, 10 dijadikan persediaan awal lagi untuk triwulan kedua. Ketemu 10, ada 45, ada 10, maka ketemu 55. Ketemu lagi 10. Nah, dijadikan lagi, nah begitu. Sehingga nanti syaratnya untuk dikatakan benar, itu persediaan akhir dalam triwulan 1 sampai 4 dan sediaan awal triwulan 1 sampai 4 harus tetap. Kalau tadi dianggarkan 10 ya harus 10, nggak boleh berubah. Kalau berubah berarti salah. Nah ini, kalau metode mengutamakan stabilitas sediaan itu caranya seperti itu aja. Mudah. Ya, mudah. Itu metode yang kedua. Ada 4 ya tadi ya. Nah sekarang yang metode gabungan. Bagaimana kalau metodenya gabungan? Ya namanya gabungan, maka yang stabilitas ya tetap, yang berorientasi sediaan juga tetap. Oke, apa yang kita masukkan pertama? Ya penjualannya. Oke, penjualan itu tetap sama karena datanya cuma 1 tadi kan. Oke. Kemudian kita masukkan persediaannya. Nah ini
Loh Pak, kok 15? Iya, karena kita bicara gabungan. Gabungan sediaan dan stabilitas. Maka sediaan akhirnya kita ambil dari sediaan, persediaan awalnya nanti kita ngambil dari stabilitas, yaitu 10. Nah, jadi begitu. Bedanya di situ. Tadi kalau stabilitas kan sama-sama 10-nya. Nah, ini kalau gabungan ya akhirnya tadi diambil dari sediaan, yang awalnya diambil dari stabilitas. Kemudian produk jadinya ya kita ngambil dari data perhitungan kita yang tadi ketemu 187 tadi. Ya, kita masukkan aja ke sini. 187 tadi kan ada di sediaan. Ya kan? Nah, sehingga yang dijual dan yang sudah jadi itu tidak sama. Yang mestinya harus banyak yang sudah jadi kan. Karena ada yang disisakan untuk persediaan. Nah, sudah, kalau itu sudah masuk, selesai. Sekarang ngitung terusannya. Ya. Nah, udah ya. Saya nggak ngajarin lagi ya terusannya ya. Nah, udahlah. Nah, begitu. Selesai. Targetnya hanya ini loh, hanya menghasilkan tabel-tabel ini tok. Seandainya nanti ada soal, ya soalnya seperti ilustrasi yang depan tadi, terus coba kalian buat anggaran produk berdasarkan metode gabungan, misalkan begitu ya. Atau berdasarkan metode persediaan, berdasarkan metode stabilitas, atau kalau tadi persediaan dengan produk yang 3 jenis. Nah, ya nanti tergantung mana yang bisa dipakai gitu aja. Udah jadi. Ya, targetnya hanya menghitung ini, ya hanya menghitung produk saja. Ya, anggaran produk. Karena ya bicara anggaran itu nggak selalu harus ini ya, nggak selalu harus rupiah, tidak. Bisa juga unit seperti ini. Karena kita sedang menganggarkan jumlah produk, berarti unit. Oke. Kalau ada yang bertanya, monggo nggak apa-apa, silahkan menyela ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ini, jika disesuaikan dengan keperluan manajemen. Nah ini variatif sebenarnya, karena keperluan manajemen itu kan macam-macam. Ya, tapi ya sebagai contoh, saya hanya memberikan beberapa sampel ya. Misalkan kalau kita hubungkan itu dengan kinerja keuangannya. Nah, oleh karena itu, karena dihubungkan dengan kinerja keuangannya, maka kita menghitungnya pakai rasio. Ya, pertama kita hitung rasio sediaan rata-rata produk. Ya, jadi produk itu rata-rata yang tersedia berapa sih? Ya, rumusnya ini nanti penjualan dibagi dengan rata-rata sediaan produk jadi. Ya, rumusnya itu. Kalau mau dipresentasi ya kali 100. Gitu ya. Kalau unit ya nggak usah dikali 100. Perputaran, sediaan produk jadi, ya berarti persediaan produk jadi awal, ditambah persediaan produk jadi akhir, dibagi 2. Kalau rata-rata kita bicaranya dibagi 2 gitu aja ya. Itu sorry ini apa namanya, nanti garisnya diubah ya, ini garisnya nggak pas nih, harusnya agak turun. Ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya lagi. Nah, anggaplah tabel ini sudah diketahui, gitu aja ya. Anggaplah tabel ini sudah diketahui. Awal penjualannya 182 dengan pembagian tadi, kemudian anggaplah persediaan akhirnya 13, saya ubah ini ya. Persediaan awalnya 10 tetap. Nah, kemudian produk jadinya 185, ini saya ubah juga ya. Jadi untuk data ini nggak ada relevansinya dengan yang depan tadi ya. Ini tak beri data baru lagi. Karena kita mau menghitung pakai metode sesuai dengan kepentingan manajemen tadi ya. Nah, oke lah, kita lanjut untuk menghitungnya, selesaikan. Nah, jika datanya itu sudah ketemu seperti ini. Ya, sorry, mohon maaf, tadi saya lupa. Bisa jadi begini ya nanti ya. Oke, kita ulang lagi. Bisa jadi saya hanya memberikan data itu ini tok, penjualan, ya, kemudian persediaan akhir, ya, persediaan awal, dan produk jadi yang bisa dijual.
Saya hanya memberikan data seperti itu di dalam cerita, ya, di dalam kalimat cerita. Kemudian kalian diminta untuk menghitung sesuai dengan kepentingan manajemen tadi. Langkah pertama yang harus kalian lakukan tetap membuat tabel ini ya. Pokoknya kalau tabel ini tersedia, ya sudah, berarti tinggal ngitung. Tetapi kalau tabel ini belum tersedia, berarti ya harus diselesaikan dulu perhitungannya itu dalam bentuk tabelnya, ya. Kemudian baru dihitung sesuai dengan apa yang dipakai metodenya tadi. Nah, jadi begitu, ya. Baru kemudian kalau hasil hitung dari metode yang baru itu perlu direkap lagi di dalam tabel yang baru, silakan. Tapi kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Sampai di hasil perhitungan di masing-masing tadi. Ya. Jadi jangan sampai salah dalam memberikan jawaban. Urut-urutannya begitu. Jadi ada soal, misalnya soalnya cerita, ya kalian buat dulu tabelnya ini, tabel awalnya, kemudian dilakukan perhitungan sesuai dengan metodenya, terus kemudian diminta enggak hasil perhitungan itu tadi masuk lagi ke tabel yang baru untuk adjustment dari tabel yang awal ini. Nah, tapi karena tabel awal ini belum lengkap, maka ya harus dilengkapi sendiri. Ya, harus dilengkapi sendiri. Jadi caranya begitu nanti. Nah, kalau sudah lengkap baru dihitung. Ya, misalkan ini kita menghitung pakai rumus 2 tadi ya. Berapa sediaan rata-rata produknya? Awal tambah akhir dibagi 2. Ya, awal 10, akhir 13, ya, dibagi 2. Berarti 23 dibagi 2, 11,5. Nah, kalau seperti itu bolehlah dibulatkan menjadi 12 unit untuk setahun. Ya, karena apa? Kita tadi tidak berpikir produknya apa gitu ya. Sehingga boleh kita lakukan pembulatan ke atas. Nah, kemudian kita menghitung perputaran sediaan produk, penjualan dibagi rata-rata. Penjualan 182, rata-rata tadi kan 12. Sehingga dalam 1 tahun itu perputarannya berapa? 15 kali. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya, di masing-masing metode yang kita bahas tadi, ya ada 4 metode tadi ya, itu memiliki mekanisme yang tidak sama, ya tidak sama. Tergantung dari metode apa yang digunakan. Ya. Kalau misalkan kita tadi menggunakan metode mengutamakan stabilitas produk, maka yang harus kita pastikan adalah jumlah pembagian di masing-masing triwulan. Baik itu untuk produk tunggal ataupun produknya dalam beberapa jenis. Kalau kita menggunakan stabilitas sediaan, berarti jumlah persediaan awal dan akhir harus sama persis di masing-masing triwulan. Kalau kita menggunakan gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan, berarti untuk persediaan awalnya kita menggunakan stabilitas produk, untuk persediaan akhirnya menggunakan stabilitas sediaan. Dan yang keempat, apabila disesuaikan dengan keperluan manajemen, maka menggunakan rasio-rasio tadi. Tapi data tetap harus ditabelkan dulu. Kalau sudah ditabelkan, baru nanti kita hitung rasio-rasionya. Nah, dari hasil rasio nanti bisa dijelaskan. Ya, contohnya ketika tadi kita bicara terkait dengan sediaan rata-rata produk, maka ketemulah 11,5 unit, dibulatkan 12 unit. Penjelasannya ya cukup sederhana aja, kayak di manajemen keuangan itu. Jadi rata-rata sediaan produk selama 1 tahun itu harus banyak 12 unit. Nah, seperti itu. Perputaran juga begitu. Dalam 1 tahun itu persediaannya itu berputar 15 kali. Artinya diisi persediaan habis, diisi lagi, habis, diisi lagi, habis. Dalam setahun itu sampai 15 kali. Ya, cuman begitu aja sih. Ya. Kita masih bicara yang sederhana-sederhana dulu aja untuk penganggaran produknya. Nah, sebenarnya kalau mau bicara kompleks, masing-masing pemahaman yang kita bahas tiap pertemuan nanti bisa kita satukan. Ya, bisa menjadi satu kesatuan. Sehingga nanti endingnya bisa menjadi budgeting gitu.
yaitu anggaran yang digabung-gabung menjadi satu, menjadi sebuah penganggaran atau budget. Ya, tapi ya kita bicara parsial dulu aja lah per bagian. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas. Monggo jika ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, ya monggo lah ya, karena kita di bulan puasa, ya, kita tahu diri. Ya, kalau memang otaknya ini sedang anget Pak, ini sedang sulit ya, karena kurang nutrisi. Ya. Berarti besok kalau mau kuliah sahur agak bernutrisi. Ya. Semakin kuliahnya itu sulit, nutrisinya semakin baik. Ya. Jadi supaya lebih bertahan. Ya. Oke, mungkin begitu. Jangan lupa absen ya semuanya, kelas A, kelas B, di simtiknya masing-masing. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan, masih di bulan Ramadan. Kita bicara teknis lagi, ya. Oleh karena itu, kalau memang kita mau bicara hal-hal yang teknis, sahurnya, nutrisinya agak di-update, ya, upgrade. Oke, baik. Sampai di sini dulu yang kita bahas siang hari ini. Selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita semuanya nanti benar-benar bisa mengangkat kita menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.